Siap gerak. Memberi salam kepada Ibu Guru. 3. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan Agustina memimpin dalam doa. Ayo, mari. Teman-teman, kita mulai belajar kita, saya menjadi peserta doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas kami, saya bersama kami, meninggal bulan yang amin. Amin. Terima kasih nak, silakan duduk. Baik, anak-anakku, kita akan lanjut pada materi kita selanjutnya, masih pada materi yang sama, yaitu fluida statis, tapi pokok bahasanya yaitu hukum Archimedes. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau mengabsen dulu. Ibu absen dulu kehadiran kamu. Siapa yang tidak hadir? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Oke. Selanjutnya materi kita hari ini adalah tentang fluida statis, pokok bahasan hukum Archimedes. Kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari dalam pembahasan ini adalah ada 2. Kompetensi dasarnya yang pertama Menerapkan hukum fluida. Melakukan percobaan tentang hukum Archimedes. Ya, demikian kompetensi dasar dan indikator yang akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya, dari indikator tersebut, tujuan yaitu yang pertama melakukan kegiatan mengamati PPT. Jadi melalui PPT, kalian akan mengidentifikasi dan menjelaskan konsep hukum Archimedes dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan PPT yang nanti Ibu akan tampilkan, peserta didik dapat menganalisis konsep hukum Archimedes dengan benar. Anak-anakku, perhatikan ini. Ibu mau tanya dulu, materi minggu lalu apa yang sudah kita belajar? Hukum Pascal. Hukum Pascal. Pascal. Ada yang masih ingat bunyi hukum Pascal? Coba begini. Tekanan yang diberikan fluida dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi, hukum Pascal mengatakan tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi. Ibu ada kasus seperti ini. Coba perhatikan. Iya, ada apa itu? Ada Siapa di atas? Karin dan Dean. Karin dan Dean. Nah, Karin lagi gendong Dean di atas di pantai, depan pantai. Kemudian yang kedua, Karin menggendong Dean di dalam air. Kira-kira menurut kalian apa perbedaan dari kedua gambar itu? Yang satu di air, yang satu di udara. Mana yang lebih berat ketika Karin menggendong Dean di udara atau di dalam air? Di udara. Kenapa? Karena tidak ada tekanan. Daya. Tidak ada daya. Apalagi? Mana yang lebih ringan? Di air. Kenapa? Ada satu, coba. Ada gaya. Karena ada daya yang membantu mengangkat. Erik? Kenapa? Kenapa? Ada gaya. Kan gaya apa yang mengangkat? Oke? Kenapa coba? Katanya tadi Karin mengangkat dia lebih ringan kalau di dalam air. Karena
Gambar dan bahasa ibu. Ada yang lain? Tapi kenapa ada? Lebih ringan. Karena Caranya lebih kalau dalam air lebih ringan. Apa yang menyebabkan dia ringan? Reza? Karena ada tekanan massa jenis. Tekanan massa jenis. Namun karena ada batuan gaya dari air ya. Ini siapa? Coba buang makanannya dulu ya. Kalau makan makanya juga ada. Ya. Terima kasih anak-anak. Ya, semua sudah luar biasa. Di sini kita akan mengkaji tentang hukum Archimedes yang ada hubungannya dengan massa jenis benda. Lalu kita sudah pernah membahas pada pertemuan pertama itu tentang massa jenis itu hari-hari. Nah, selanjutnya ini materi kita tentang hukum Archimedes. Berikut ini konsep sifat benda di dalam fluida, terapung, melayang, dan tenggelam. Dan yang ketiga, penerapan hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini lalu yang mengatakan bahwa jika sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida sebagian ataupun seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas dan sama besar. Kalau dituliskan dalam persamaan, kita bisa tulis gaya angkat itu disamakan dengan FA itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi besar gaya angkat itu Archimedesnya itu adalah sama dengan berat benda yang dimasukkan dengan jumlah volume air yang dipindahkan. Bagaimana kemudian prinsip ini kita bisa buktikan? Misalnya seperti ini, ibu punya beban seperti ini. Coba perhatikan, sebelum ibu juga punya air, sebelum ibu masukkan ke dalam air ini, ibu timbang dulu. Oh, ini pegas, ini ada skalanya. Nah, dari skala itu bisa ibu tahu bahwa oh, ini timbangannya 1,4 Newton. Ibu timbang di udara. Ternyata setelah ibu timbang di dalam fluida, maka air akan keluar. Ini penuh. Anggap saja ini, Anda bayangkan Anda yang lagi panas, meskipun sekarang lagi hujan ya. Ini dimasukkan ke dalam. Nah, airnya akan tumpah. Nah, sekarang silakan nonton ini. Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa kapal bisa terapung? Winnie, coba. Kenapa kapal bisa terapung padahal kapal berat? Kenapa kapal bisa terapung padahal kapalnya berat, terbuat dari besi ya? Sedangkan tadi ada tampilan besi kecil saja itu dia tenggelam. Ada yang lain lagi? Tadi pertanyaannya ini. Mengapa benda bisa mengapung, melayang dan tenggelam? Nah, untuk mengkaji itu kita akan melakukan percobaan praktikum yang ibu sudah sampaikan. Kalian menyiapkan alat dan bahan. Untuk itu, jadi ini pertanyaannya, masalahnya adalah mengapa benda itu bisa melayang, tenggelam dan terapung di atas permukaan air. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan dengan masalah tadi.
Untuk itu silahkan duduk berdasarkan nama-nama yang Ibu sudah bagi dalam kelompok. Silahkan. Silakan. Siapkan alat dan bahan. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kamu akan melakukan percobaan berdasarkan iya, perhatikan LKPD-nya. Di dalam LKPD itu terdapat langkah-langkah kerja untuk bisa melakukan percobaan. Nah, silakan buka LKPD-nya. Kalian amati. Perhatikan langkah-langkah kerja yang ada di dalam LKPD. Kemudian lakukan pengamatan. Nanti setelah kalian melakukan pengamatan, lakukan diskusi antar teman-teman di dalam kelompok. Masukkan telur dalam gelas air tanpa campuran garam dulu. Amati. Setelah itu tuliskan hasil pengamatanmu. Bagaimana keadaan telur ketika ditaruh di dalam air yang tidak ada campuran garam. Tenggelam. Pertama tenggelam. Itu belum ada campuran garamnya? Iya. Oke. Ini nelayan. Kalau tamu dia ketara perbedaannya. Abang garam lagi supaya nampak bahwa ini betul-betul nelayan. Ini ada oh iya tambah garam. Isi ya isi yang di sana. Yang ini. Dia harus kayak begini. Sudah? Kelompok 4? Sudah. Kelompok masa sudah? Silakan isi tabel pengamatan dan jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Hasil pengamatan kami. Di sini keadaan benda di lidah saat larutan. Gelas yang pertama air tawar, telur tenggelam. Gelas yang kedua air garam, 3 sendok makan garam, telur mengambang atau melayang. Yang ketiga air garam, 5 sendok makan, telur terapung. Tepuk tangan dulu, kasih semangat. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan membacakan hasil pengamatan kami. Yang pertama, keadaan benda di dalam fluida. Yang pertama, tenggelam. Ini diisi air penuh, terus dimasukkan telur, dia tenggelam. Yang kedua, dimasukkan air full, terus garam 3 sendok, dia melayang. Yang ketiga, Presentasikan hasil pengamatan kami. Yang pertama, keadaan benda pada gelas pertama dalam air tawar tenggelam. Keadaan benda pada gelas kedua pada air garam yang diisi 3 sendok makan, keadaannya melayang. Yang gelas ketiga Oke, baik, selamat siang teman-teman serta ibu-ibu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, di gelas yang pertama telur tenggelam dikarenakan massa telur lebih besar daripada massa air. Gelas yang kedua telurnya melayang dikarenakan massa jenis air dan massa jenis telur sama besarnya. Di gelas yang ketiga telurnya mengapung karena massa jenis air lebih dari. Sudah mengamati yang luar biasa, Ibu sangat salut sama kelompok Archimedes ini. Mereka bisa tampil beda untuk menyampaikan hasil pengamatan. Ke dalam suatu zat cair, ini tadi telur sebagai bendanya. Saat belum ditambahkan garam, maka benda itu akan tenggelam. Karena apa? Karena berat
massa jenis daripada telur itu lebih besar daripada massa jenis air atau fluida. Makanya benda itu tenggelam. Setelah kita menambahkan garam, ternyata telurnya menjadi melayang. Sedikit-sedikit lama-lama telurnya mulai terangkat. Itu karena apa? Garam memberikan berat. Apa? Massa. Ya, garam menambahkan massa jenis pada air setelah dilarutkan. Nah, jika kemudian terus ditambahkan, maka telurnya akan semakin terang di atas permukaan air, muncul di atas permukaan air. Demikian untuk materi kita. Jika benda terendam sebagian atau seluruhnya dalam suatu fluida, benda tersebut akan mengalami gaya ke atas yang sama besar dengan keberadaan daripada air. Selanjutnya, anak-anak, itu lembar evaluasi silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya sambil menyaksikan contoh yang ada di depan. Ya, mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup bagaimana supaya kamu lebih paham menggunakan teknologi yang ada sekarang. Bisa? Bisa. Ya, baik. Cukup? Yang lebih penting juga ingat persamaan untuk Archimedes ya. FA sama dengan rho dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan volume air. Materi kita hari ini dan materi kita selanjutnya adalah tentang kapilaritas dan viskositas. Materi terakhir di sini untuk materi kita ada yang mau tanya? Tidak ada? Ada tidak? Jelas ya? Jelas. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, saya mengajak kita bersatu dalam berdoa mulai. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Eri. Silakan duduk. Ya, kita dulu ayo. Siap gerak. Berterima kasih kepada Ibu Guru. 3. Terima kasih Ibu Guru. Sama-sama anak-anak. Selamat siang. Siang Ibu. Oke, silakan duduk. Siap.